Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang transistor bipolar. Perkenalkan, nama saya Dimas Jamaluddin dengan NIM 1421031005 dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nur Rosi Ardiansa, NIM saya 1421031029. Oke, langsung saja ke slide pertama yang akan dibacakan oleh Nur Rosi Ardiansa. Pendahuluan. Walter H. Brain dan John Barden pada akhir Desember 1947 di Bell Telephone Laboratories berhasil menciptakan suatu komponen yang mempunyai sifat menguatkan, yaitu yang disebut dengan transistor. Keuntungan komponen transistor ini dibanding dengan pendahuluannya, yakni tabung hampa, adalah ukuran fisiknya yang sangat kecil dan ringan. Bahkan dengan teknologi sekarang ini, ratusan ribu transistor dapat dibuat dalam satu keping silikon. Di samping itu, komponen semikonduktor ini membutuhkan sumber daya yang kecil serta efisien yang tinggi. Landasan teori. Tujuan: 1. Mempelajari tentang transistor bipolar. 2. Mengetahui tentang teori transistor bipolar. 3. Menjelaskan konsep hubungan antara arus basis, emiter, dan kolektor. 4. Mengetahui aliran arus listrik pada transistor PNP dan NPN. 5. Mengetahui prinsip transistor PNP dan NPN. 6. Mengetahui transistor sebagai saklar elektronik. Transistor, komponen yang mengubah wajah dunia, memungkinkan ukuran peralatan elektronika makin kecil dan kompak dan konsumsi daya rendah. Juga mengawali era elektronika digital. Di pertengahan 1940-an, sekelompok ilmuwan yang bekerja di Bell Telephone Labs di Murray Hill, New Jersey, merintis penemuan device untuk menggantikan teknologi tabung hampa vacuum tube. Saat itu, tabung hampa menjadi satu-satunya teknologi saat itu untuk menguatkan sinyal atau sebagai saklar dalam elektronika. Para ilmuwan tersebut yang berhasil menemukan transistor pada 1947 ialah John Barden, Walter Brain, dan William Shockley. Barden Ph.D. dalam matematika dan fisika dari Princeton University, merupakan spesialis dalam sifat mengantarkan elektron dari semikonduktor. Brain Ph.D. ahli dalam struktur atom zat padat pada permukaan dan fisika zat padat. Shockley Ph.D. pemimpin riset transistor di Bell Labs. Nama paten asli untuk transistor ialah Semiconductor Amplifier 3 Electrode Circuit Element Voltage Semiconductive Material pada 1956. Kelompok ini dianugerahi hadiah Nobel dalam fisika untuk penemuan transistor mereka. Pada 1977, John Barden dianugerahi Presidential Medal of Freedom. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Jamaluddin. Pengertian transistor. Transistor adalah sebagai piranti komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai 3 elektroda, yaitu dasar, pengumpulan, dan pemancar. Rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal, penyambung, dan stabilitas tegangan. Transistor berasal dari bahasa transfer yang artinya pemindahan dan resistor yang berarti penghambat. Jadi pengertian transistor dapat dikategorikan sebagai pemindahan atau peralihan bahan setengah penghantar menjadi penghantar pada suhu tertentu. Tegangan yang di satu terminalnya, misalnya emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output kolektor. Fungsi dari transistor bermacam-macam.
di mana dapat juga berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya, BJT atau tegangan inputnya, FET, memungkinkan pengalian listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Istilah transistor unipolar dan transistor bipolar. Keduanya jenis transistor tersebut dibedakan dari peran dalam keluarga transistor, dikenal pembawa muatan yang mengalir sebagai arus utama dalam transistor. Pada transistor unipolar, pembawa muatan yang berperan adalah pembawa muatan mayoritas yang didominasi oleh hole saja atau oleh elektron saja. Sedangkan pada transistor bipolar yang berperan sebagai arus utama adalah pembawa muatan minoritas dan ini bisa berupa hole dan elektron secara berimbang. Transistor adalah suatu komponen aktif yang dibuat dari bahan semikonduktor. Apabila kita mendoping semikonduktor untuk mendapatkan kristal NPN atau PNP, maka kristal seperti ini disebut transistor junction. Daerah tipe N mempunyai banyak sekali elektron pita konduksi dan daerah tipe P mempunyai banyak hole. Jadi transistor junction mempunyai dua macam pembawa muatan yaitu elektron bebas pada daerah N dan hole pada daerah P. Oleh karena itu transistor junction disebut juga transistor dua kutub atau bipolar. Kemudian ini gambarnya. Lanjut. B. Cara kerja transistor bipolar dan file dari banyak tipe-tipe transistor modern. Pada awalnya ada dua tipe dasar transistor, bipolar junction, transistor BJT atau transistor efek transistor atau FET yang masing-masing bekerja secara berbeda. Transistor bipolar dinamakan demikian karena kanal konduksi utamanya menggunakan dua polaritas pembawa muatan, elektron dan lubang. Untuk pembawa arus listrik dalam BJT, arus listrik utama harus melewati satu daerah atau lapisan pembawa dinamakan depletion zone. Dan ketebalan lapisan ini dapat diatur dengan kecepatan tinggi dengan tujuan untuk mengatur aliran arus utama tersebut. FET juga dinamakan transistor unipolar, hanya menggunakan satu jenis pembawa muatan, elektron atau hole, tergantung dari tipe FET. Dalam FET, arus listrik utama mengalir dalam suatu kanal konduksi sempit dengan depletion zone di kedua sisinya, dibandingkan dengan transistor bipolar, di mana daerah basis memotong arah arus listrik utama. C. Fungsi transistor. Fungsi transistor antara lain: 1. Sebagai penguat arus, tegangan dan daya AC dan DC. 2. Sebagai penyearah. 3. Sebagai miser. 4. Sebagai osilator. 5. Sebagai switch. 6. Membangkitkan frekuensi rendah maupun tinggi. 7. Menahan sebagian arus. D. Jenis transistor. Transistor mempunyai tiga jenis yaitu unijunction transistor UJT. Unijunction transistor UJT adalah transistor yang mempunyai satu kaki emitor dan dua basis. Kegunaan transistor ini adalah terutama untuk switch elektronis. Ada dua jenis UJT, ialah UJT kanal N dan UJT kanal P. 2. Field effect transistor FET. Beberapa kelebihan FET dibandingkan dengan transistor biasa ialah antara lain penguatannya yang besar serta desah yang rendah. Karena harga FET yang lebih tinggi dari transistor, maka hanya digunakan pada bagian-bagian yang memang memerlukan bentuk fisik FET. Ada berbagai macam yang mirip dengan transistor. Jenis FET ada dua yaitu kanal N dan kanal P. Kecuali itu terdapat pula macam FET ialah junction FET, JFET, dan metal oxide semiconductor FET, MOSFET. 3 akan dibacakan oleh Noirosi Ardiansah. 3. MOSFET metal oxide semiconductor FET adalah satu jenis FET yang mempunyai satu drain, satu source dan satu atau dua gate. MOSFET mempunyai input impedance yang sangat tinggi, mengingat
harga yang cukup tinggi, maka MOSFET hanya digunakan pada bagian-bagian yang benar memerlukannya. Penggunaannya misalnya sebagai RF amplifier pada receiver untuk memperoleh amplifikasi yang tinggi dengan desaan yang rendah. Dalam pengemasan dan perakitan dengan menggunakan MOSFET, perlu diperhatikan bahwa komponen ini tidak tahan terhadap elektrostatik. Mengemasnya menggunakan kertas timah, pemantriannya menggunakan jenis solder yang khusus untuk pemantrian MOSFET. Seperti halnya pada FET terhadap dua macam MOSFET, ya kanal P dan kanal N. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. A. Transistor bipolar. Transistor bipolar dinamakan demikian karena kanal konduksi utamanya menggunakan dua polaritas pembawa muatan, elektron dan lubang, untuk membawa arus listrik. Dalam BJT, arus listrik utama harus melewati satu daerah atau lapisan pembatas dinamakan depletion zone, dan ketebalan lapisan ini dapat diatur dengan kecepatan tinggi dengan tujuan untuk mengatur aliran arus utama tersebut. Transistor bipolar atau nama lainnya adalah transistor dwikutub adalah jenis transistor paling umum digunakan dalam dunia elektronik. Di dalam transistor ini terdapat tiga lapisan material semikonduktor yang terdiri dari dua lapisan inti, yaitu lapisan PNP dan lapisan NPN. Transistor bipolar juga memiliki tiga kaki yang masing-masing diberi nama basis B, kolektor C, dan emitter E. Perbedaan antara fungsi dan jenis-jenis transistor ini terlihat pada polaritas pemberian tegangan biasa dan arus listrik yang berlawanan. B. Cara kerja transistor bipolar. Cara kerja transistor bipolar dapat dilihat dari dua dioda yang terminal positif dan negatif selalu berdempet. Itu sebabnya pada saat ini terdapat tiga kaki terminal. Ketiga terminal tersebut adalah emitter E, kolektor C, dan basis B. Transistor bipolar dinamakan demikian karena kanal konduksi utamanya menggunakan dua polaritas pembawa muatan, elektron dan lubang, untuk membawa arus listrik. Dalam BJT, arus listrik utama harus melewati satu daerah atau lapisan pembatas dinamakan depletion zone, dan ketebalan lapisan ini dapat diatur dengan kecepatan tinggi dengan tujuan untuk mengatur aliran arus utama tersebut. Perubahan arus listrik dari jumlah kecil dapat menimbulkan efek perubahan arus listrik dalam jumlah besar, khususnya pada terminal kolektor. C. Daerah operasi. Batas operasi aman transistor: biru, batas LC maksimum; merah, batas VCE maksimum; ungu, batas daya maksimum. Panjar transistor dwikutub mempunyai 5 daerah operasi yang berbeda, terutama dibedakan oleh yang diberikan. 1. Aktif maju atau aktif saja. Pertemuan emitor basis di panjar maju dan pertemuan basis kolektor di panjar mundur. Hampir semua transistor didesain untuk mencapai penguatan arus tunggal emitor yang terbesar. Dalam mode aktif maju, in forward aktif mode. Dalam keadaan ini, arus kolektor emitor beberapa kali lipat lebih besar dari arus basis. 2. Aktif mundur atau aktif terbalik. Dengan membalik pemanjaran pada mode aktif maju, transistor dwikutub memasuki mode aktif mundur. Pada mode ini, daerah emitor dan kolektor bertukar fungsi karena hampir semua BJT didesain untuk penguatan arus mode aktif maju yang maksimal. Pada mode terbalik beberapa kali lipat lebih rendah. Mode transistor ini jarang digunakan dan hanya diperhitungkan untuk kondisi kegagalan dan untuk beberapa jenis logika dwikutub.
Tegangan tembus panjar terbalik pada basis mungkin lebih rendah pada mode ini. 3. Jenuh. Dengan semua pertemuan di panjar maju, BJT memasuki mode jenuh dan memberikan konduksi arus yang besar dari emitor KM kolektor. Mode ini berkorespondensi dengan logika hidup atau saklar yang tertutup. 4. Putus. Pada keadaan putus, pemanjaran bertolak belakang dengan keadaan jenuh. Semua pertemuan di panjar terbalik. Arus yang mengalir sangat kecil. Dengan demikian berkorespondensi dengan logika mati atau saklar yang terbuka. 5. Tembus pandang. Walaupun daerah-daerah tersebut didefinisikan dengan baik untuk tegangan yang cukup besar, mereka bertumpah tindih jika tegangan panjar yang dikenakan terlalu kecil atau kurang dari beberapa ratus milivolt. Kemudian akan dibacakan oleh Noirosi Ardiansyah. Transistor NPN dapat dianggap sebagai dua diode atau punggung tunggal anode. Pada pengguna biasa, pertemuan PN emitor basis di panjar maju dan pertemuan basis kolektor di panjar mundur. Dalam transistor NPN, sebagai contoh, jika tegangan positif dikenakan pada pertemuan basis emitor, keseimbangan di antara pembawa terbangkitnya kalor dan medan listrik. Menolak pada daerah pemiskinan menjadi tidak seimbang, memungkinkan elektron terusik kalor untuk masuk ke daerah basis. Elektron tersebut menggambar atau menyebar melalui basis dari daerah konsentrasi tinggi dekat emitor menuju konsentrasi rendah dekat kolektor. Elektron pada basis dinamakan pembawa minoritas karena basis dikotori menjadi tipe P yang menjadi lubang sebagai pembawa mayoritas pada basis. Pengendalian tegangan arus dan muatan. Arus kolektor emitor dapat dipandang sebagai terkendali arus basis emitor. Kendali arus atau tegangan basis emitor. Kendali tegangan. Pandangan tersebut berhubung dengan hubungan arus tegangan dari pertemuan basis emitor, yang mana hanya merupakan kurva arus tegangan eksponensial. Biasa dari diode pertemuan PNP. Penjelasan fisika untuk arus kolektor adalah jumlah muatan pembawa minoritas pada daerah basis. G. Parameter alfa A dan beta B transistor. Perbandingan elektron yang mampu melintasi basis dan mencapai kolektor adalah ukuran dari efisiensi transistor. Pengotoran cerat pada daerah emitor dan pengotoran ringan pada daerah basis menyebabkan lebih banyak elektron yang diinjeksikan dari emitor ke basis pada lubang yang diinjeksikan dari basis ke emitor. Penguatan arus mode tunggal emitor diwakili oleh BF atau HFE. Ini kira-kira sama dengan perbandingan arus DC kolektor dengan arus DC basis dalam daerah aktif maju. Ini biasanya lebih besar dari 100 untuk transistor isyarat kecil, tapi bisa sangat rendah terutama pada transistor yang didesain untuk penggunaan daya tinggi. H. Struktur transistor NPN. BJT terdiri dari 3 daerah semikonduktor yang berbeda pengotorannya, yaitu daerah emitor, daerah basis, dan daerah kolektor. Daerah-daerah tersebut adalah tipe P, tipe N, dan tipe P pada transistor PNP, dan tipe N, tipe P, dan tipe N pada transistor NPN. Setiap daerah semikonduktor disambungkan ke saluran yang juga dinamai emitor E, basis B, dan kolektor C. Basis secara fisik terletak di antara emitor dan kolektor, dan dibuat dari bahan semikonduktor terkotori ringan, mungkin untuk mengumpulkan elektron yang diinjeksikan ke daerah basis untuk melarikan diri.
membuat harga A sangat dekat ke 1 dan juga memberikan B yang lebih besar. Irisan dari BJT menunjukkan bahwa pertemuan kolektor basis jauh lebih besar dari pertemuan kolektor basis. NPN, simbol NPN, BJT, dan struktur dasar transistor NPN. NPN adalah satu dari dua tipe BJT, di mana huruf N dan P menunjukkan pembawa muatan mayoritas pada daerah yang berbeda dalam transistor. Hampir semua BJT yang digunakan saat ini adalah NPN karena pergerakan elektron dalam semikonduktor jauh lebih tinggi daripada pergerakan lubang, memungkinkan operasi arus besar dan kecepatan tinggi. Transistor NPN terdiri dari selapis semikonduktor tipe P di antara dua lapisan tipe N. Arus kecil yang memasuki basis pada tunggal emitor dikuatkan di keluaran kolektor. Dengan kata lain, transistor NPN hidup ketika tegangan basis lebih tinggi daripada emitor. Tanda panah dalam simbol diletakkan pada kaki emitor dan menunjuk keluar arah aliran arus konvensional ketika peranti dipanjar maju. J. Transistor PNP. Jenis lain dari BJT adalah PNP. Simbol PNP, BJT, dan struktur dasar transistor PNP. Transistor PNP terdiri dari selapis semikonduktor tipe N di antara dua lapis semikonduktor tipe P. Arus kecil yang meninggalkan basis pada mode tunggal emitor dikuatkan pada keluaran kolektor. Dengan kata lain, transistor PNP hidup ketika basis lebih rendah daripada emitor. Tanda panah pada simbol diletakkan pada emitor dan menunjuk ke dalam. K. Transistor dalam mode aktif maju. Diagram di atas menunjukkan transistor NPN disambungkan ke kedua sumber tegangan untuk membuat transistor penghantar arus yang kentara dari C ke E. Arus di atas harga minimum yang sering disebut sebagai tegangan potong. Tegangan potong biasanya kira-kira 600 MV untuk BJT silikon pada suhu ruangan. Tetapi ini juga bisa berbeda-beda bergantung pada tipe transistor dan teknik pemanjaran. Tegangan yang dikenakan ini membuat pertemuan P, N, bagian bawah berubah menjadi hidup dan memungkinkan aliran elektron dari emitor ke basis. Pada mode aktif, medan listrik yang terdapat di antara basis dan kolektor disebabkan oleh VCE akan menyebabkan mayoritas elektron untuk melintasi pertemuan P, N, bagian atas menuju ke kolektor untuk membentuk arus kolektor LC. Tertinggal bergabung kembali dengan lubang yang merupakan pembawa mayoritas pada basis sehingga menimbulkan arus melalui sambungan basis untuk membentuk arus basis TB seperti diperlihatkan pada diagram arus emitor. IE adalah arus transistor total yang merupakan penjumlahan arus saluran lainnya. IE sama dengan IB plus IC. Pada diagram tanda panah menunjukkan arah dari arus konvensional. Aliran elektron mengalir berlawanan dengan tanda panah. Pada mode aktif, perbandingan dari arus kolektor ke basis dengan arus basis disebut dengan penguat arus DC. Pada suhu ruangan, peningkatan sebesar kurang lebih 60 MV meningkatkan arus emitor dengan faktor 10 kali lipat. Karena arus basis kurang lebih sebanding dengan arus kolektor dan emitor. Ini juga berubah dengan fungsi yang sama untuk transistor PNP. Secara umum, cara kerjanya adalah sama, kecuali polaritas tegangan panjar yang dibalik dan fakta bahwa pembawa muatan mayoritas adalah lubang elektron. L. Transistor sebagai saklar elektronik. Maksudnya ialah transistor dapat digunakan untuk mengatur arus listrik untuk mengalir atau tidak dengan menggunakan arus listrik lain yang relatif lebih kecil, sehingga tidak lagi menggunakan komponen bergerak seperti saklar mekanik. Prinsip transistor sebagai saklar berdasar pada kurva karakteristik transistor berikut. Kemudian gambarnya seperti ini.
yakni kurva IC terdapat VCE untuk nilai IB yang berbeda. Kurva ini dapat diperoleh menggunakan alat tracer. Ketika transistor ini dirangkai ke dalam rangkaian common emitter, seperti ini gambarnya. Persamaan garis beban pada keluaran transistor ialah sebagai berikut. VCC sama dengan VCE plus ICE dalam kurung RC plus RE tutup kurung. ICE sama dengan kurang 1 per RC plus RE. VCE plus VCC per RC plus RE. Dari penggabungan kurva karakteristik transistor bersama dengan kurva garis beban, maka kita dapat mengetahui arus IC yang akan dialirkan dan VCE pada keluaran untuk setiap nilai IB. Untuk dapat digunakan sebagai saklar, ketika kita menggunakan nilai ekstrim untuk IB, yakni untuk IB sama 0 yang menghasilkan VCE sama VCC atau ICE sama 0, dan IB sama IB max yang menghasilkan VCE sama 0 atau ICE sama IC max. Next. Kedua daerah ini diberi lingkaran daerah merah. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkaian common base atau basis bersama. Jadi konfigurasi ini menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan sinyal output, namun memiliki penguatan arus yang kecil sehingga dapat diabaikan atau tidak dianggap. Kemudian di sini ada function generator dan kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3, dan resistor 1 470 ohm, resistor 2 1000 ohm, resistor 3 4007 ohm, resistor 4 10.000 ohm. Kemudian di sini akan kita run. Baik, sinyal merah menandakan sinyal input, sinyal biru menandakan sinyal output. Di sini kita bisa lihat bahwa sinyal output lebih besar dari sinyal input dan tidak berubah fasa atau sudut fasa 0 derajat. Selain itu, common base memiliki penguatan daya rendah. Di sini tim base 200 megasecond dan di channel A 20 volt, channel B 20 volt. Kemudian penjelasan dari kelompok kami itu saja dari rangkaian common base atau rangkaian bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.